terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 15 Juli 2022. Kita awali Top News dengan informasi dari peristiwa polisi tembak polisi yang sudah bergulir selama 1 minggu. Pada hari ini, polisi kembali menggelar olah TKP di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Olah TKP yang dilakukan hari ini menjadi gelaran yang keempat. Menurut laporan jurnalis IDN Times di lapangan, polisi memasuki rumah yang berada di kompleks Dinas Polri Duren 3 ini pada pukul 9:15 waktu pagi Indonesia Barat. Selang hampir 2,5 jam, sejumlah petugas keluar masuk rumah bercat coklat tersebut. Sejumlah personil dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang berpakaian dinas dan personil yang memakai pakaian sipil keluar dari rumah tersebut sekitar pukul 11:35 siang. Mereka memasuki mobil hitam yang terparkir di samping rumah Verdi Sambo. Ada 3 mobil hitam dan 1 mobil Inavis yang keluar dari komplek Dinas Polri. Petugas Inavis pun terlihat membawa 3 koper dari rumah itu, 2 koper berwarna hitam dan 1 oranye. Petugas kepolisian lantas memasukkan 3 koper tersebut ke dalam mobil. Hingga saat ini, Polri belum memberikan keterangan lebih detail terkait 3 koper yang dibawa oleh petugas Inavis itu. Tidak ada garis polisi yang terpasang di sekitar rumah yang menjadi tempat kejadian berdarah yang menewaskan Brigpol Nofriansyah Yosua, Kuta Barat pada Jumat 8 Juli lalu ini. Sementara itu, sebanyak 5 pengacara dari istri Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambodo, yaitu Putri, mendatangi gedung Dewan Pers pada Jumat siang tadi. Kedatangan mereka ini untuk berkonsultasi tentang pemberitaan di media terkait pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Dalam kunjungannya ke gedung Dewan Pers, salah satu pengacara istri Propam, Kadif Verdi Sambo, yakni Arman, didampingi oleh 4 pengacara lainnya untuk melakukan konsultasi pemberitaan, terlebih bukan untuk melaporkan media tertentu. Dalam kesempatan ini, Arman juga meminta kepada pemberitaan media untuk bisa menghargai privasi istri Verdi Sambo dan keluarga. Selain itu, Arman menyebut dalam kejadian baku tembak yang terjadi pada Jumat pekan lalu yang menewaskan Brigadir Yosua, istri Verdi Sambo berada sebagai korban. Pada hari ini kami selaku kuasa hukum Ibu Putri Sambo datang berkunjung atau bersilaturahmi ke Dewan Pers dalam rangka untuk konsultasi dan meminta arahan-arahan terkait pemberitaan-pemberitaan mengenai permasalahan yang terjadi yang teman-teman pers sudah mengetahui dan memberitakan. Meminta arahan terkait berita-berita yang semakin hari, yang semakin kita lihat semakin berkembang isunya, semakin berkembang opininya, sehingga kami meminta arahan atau berkonsultasi mengenai hal-hal tersebut ke Dewan Pers, sehingga kami tetap pada jalur koridor kode etik jurnalistik. Tak hanya itu, dikabarkan istri Sambo telah menjalani trauma healing dengan seorang psikologi usai insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya sendiri. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengingatkan kepada media untuk dapat menyampaikan berita secara faktual sesuai apa yang terjadi di lapangan dan berpedoman pada kode etik jurnalistik. Fungsi pers itu adalah menyampaikan informasi kepada publik. Nah, itu yang poin 2 yang paling penting, bahwa fungsi pers itu menyampaikan informasi kepada publik. Yang ketiga yang jauh lebih penting, bahwa pers dalam
memberikan informasi kepada publik tentu harus berpedoman kepada kehendak atau kode etik jurnalistik. Nah, dalam konteks ini kami memang melihat beberapa media ada yang beritanya bersifatnya spekulasi, kemudian yang kedua itu berasal dari sumber tidak resmi, kemudian yang ketiga itu adalah prejudice atau misalkan peradilan di luar peradilan jalanan. Itu yang harus dihindari. Sebelumnya, terkait pemberitaan 2 orang jurnalis media nasional yang diintimidasi oleh orang yang tak dikenal saat sedang melakukan peliputan, pihak Dewan Pers telah melakukan tindakan tanpa menunggu laporan. Pihak kepolisian kini sedang melakukan investigasi untuk segera mengusut tuntas terkait laporan tersebut. Gilang Bandutanaya, Fauzan untuk IDN Times. Sementara itu, tepat pada hari ini, kasus polisi tembak polisi masuk hari ke-7 atau sudah bergulir selama seminggu. Dalam kasus ini, polisi menduga Brigadir J melecehkan istri Irjen Sambo saat sedang berada di dalam rumah dinasnya. Atas pelecehan ini pun, nyawa Brigadir J pun melayang karena luka tembakan dari rekan sesama polisinya. Lantas, seperti apa peta fakta peristiwa yang terjadi di lokasi kejadian? Berikut kita simak peta fakta dari hasil penelusuran di lokasi kejadian oleh tim IDN Times. Rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo beserta keluarga berada di Komplek Polri Duren 3 Utara 1 nomor 46 Jakarta Selatan. Selain itu, CCTV terletak di gerbang utama dan belakang rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. CCTV yang terpasang diketahui alami kerusakan sejak 2 minggu sebelum kejadian baku tembak. Warga sekitar tak mendengar adanya suara letusan senjata api. Suara letusan senjata api dari baku tembak tak terdengar dari pantauan pos keamanan yang berjarak 100 meter dari rumah Kadif Propam. Lokasi rumah Kadif Propam dapat terlihat dari pos keamanan. Dalam peristiwa ini, Brigadir J diduga melecehkan istri Kadif Propam di dalam kamarnya yang berada di lantai 1 dengan menodongkan senjata api. Sontak teriakan istri Kadif Propam terdengar Baradae. Saat itu, Baradae berada di lantai 2 dan segera menghampiri suara teriakan berasal. Saat menuruni lantai, Baradae melihat Brigadir J berada di luar kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Karena panik, Brigadir J melepaskan tembakan ke Baradae. Menurut keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sedangkan Baradae membalas tembakan sebanyak 5 kali. Saat itu tidak adanya laporan ke RT setempat saat olah TKP berlangsung. Kita beralih ke RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketua Dewan Pers Azumardi Azra mengatakan RKUHP yang sedang dibahas di DPR ini banyak mengandung ancaman kebebasan pers. Setidaknya ada 9 poin dalam RKUHP yang dinilai mengancam kemerdekaan pers di Indonesia. Dalam pasal 263 dan pasal 264, media massa dilarang untuk menyiarkan berita-berita yang belum teruji kebenarannya. Jika berita itu tidak sesuai fakta, jurnalis dan media bisa dikenakan pasal tersebut. Hukuman bagi jurnalis dan media juga berjenjang tergantung dari dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam RKUHP, media juga tak boleh menyiarkan hal-hal terkait dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Paham-paham ideologi itu hanya boleh dibicarakan dalam kajian ilmiah. Selengkapnya kita simak pernyataan Ketua Dewan Pers Azumardi Azra saat konferensi pers di Gedung Dewan Pers pada siang tadi. Memang kalau kita lihat juga itu draft final yang disebut sebagai draft final ya. Yang dikeluarkan, yang kita terima itu, yang kita beredar di publik itu tanggal 4 Juli ya, 2022. Walaupun menurut pihak pemerintah baru diserahkan ke DPR tanggal 6 Juli ya, ke DPR dari pemerintah gitu. Nah, kita lihat pasal-pasal ataupun poin-poin yang sudah disampaikan tahun 2019 kepada Ketua DPR Bambang Susatyo itu sama sekali tidak berubah. Jadi apa yang kita usulkan itu sama sekali diusulkan oleh Dewan Pers itu sama sekali nggak dipedulikan, nggak nyampe. Walaupun mereka beralasan ya, kalangan DPR dan pemerintah terutama mengatakan ini kan RUU yang carry over yang sudah dibahas oleh DPR sebelumnya atau pemerintah sebelumnya kemudian dibawa oleh ke DPR sekarang ini. Jadi tidak ada perubahan, itu poinnya. Bahkan nambah
Jadi kalau tadi ada 8 poin yang disampaikan oleh Mas Yadi dengan pasalnya yang beberapa gitu, ini nambah dalam dua hal. Pertama, nambah jumlah pasalnya, ya kan. Kemudian nambah dalam substansinya, ya, substansi yang akan membelenggu kebebasan pers. Misalnya saja tidak boleh lagi menyiarkan ataupun menyiarkan lah, katakan begitu ya, hal-hal yang berbau komunisme, marxisme, leninisme itu tidak boleh lagi, ya kan. Dan kecuali ya untuk kajian ilmiah, kajian akademik ya di kampus atau di mana itu boleh. Tapi kalau di media misalnya, ya by implication, secara implikasi itu nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya memuat tulisan mengenai marxisme, mengenai komunisme, meskipun itu tulisan yang kritis, ya kan, terhadap marxisme, tapi itu bisa menimbulkan kegaduhan. Dan kalau dan deliknya ada, ya kan, 2 tahun kalau nggak salah. Kalau misalnya menimbulkan kegaduhan, maka kemudian bisa ditambah hukumannya. Kalau kegaduhannya menimbulkan korban, luka-luka, ataupun ada yang cedera atau yang meninggal, itu hukumannya nambah lagi. Nah, jadi itu contohnya. Jadi itu misalnya contoh penambahan. Penambahan yang lain misalnya lagi adalah ketidakbolehan ataupun ya tidak bolehlah menyiarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, belum teruji kebenarannya, ya kan. Jadi kalau misalnya sebuah pemberitaan itu tidak sesuai dengan kebenaran, faktanya tidak sesuai dengan fakta, maka kemudian jurnalis dan medianya bisa kena delik, ya kan, kena hukum. Berjenjang juga, kalau misalnya yang diberitakan itu cuma tidak menimbulkan kegaduhan, ya hukumannya lebih ringan. Tapi kemudian kalau menimbulkan kegaduhan lebih berat, ya. Nah, jadi intinya itu sekarang ini ada 10 atau 12 lah pasal ataupun bahagian atau ya bahagian-bahagian ataupun isu-isu yang kemudian membelenggu kebebasan pers itu. Jadi jurnalis sekarang memang menjadi objek delik, ya, bisa objek delik dan objek kriminalisasi, ya. Sekarang ini misalnya juga tidak boleh lagi mengkritik, ya, atau memuat kritik media-media itu, kecuali kritik itu disertai dengan solusi, ya kan. Misalnya begitu. Jadi kalau misalnya pers memuat itu kepada kekuasaan yang bersifat umum, itu bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga ke pemerintahan umum yang ada di bawah itu, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah itu tidak bisa. Kalau kita mengkritik, ya boleh mengkritik, tapi harus ada solusinya, kan? Jadi oleh karena itu media yang memuat kritik tapi tidak ada solusi itu bisa kena delik, ya. Walaupun kemudian pihak pemerintah ketika saya tanya soal ini, ya dia bilang ya nggak harus begitu, ya kan. Tapi kan pengalaman kita, pasal-pasal seperti itu seperti pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE itu. Ya bisa ditarik-tarik, tergantunglah siapa, polisi ataupun jaksa atau siapa saja yang bisa termasuk juga ini yang disebut sebagai contempt of court. Itu saya kebetulan nggak bawa catatan pasalnya, tapi kalau mau menyiarkan berita mengenai peradilan itu harus minta izin dulu ke hakim. Jadi tanpa izin kepada hakim itu termasuk ke dalam contempt of court. Contempt itu pelecehan peradilan atau hakim gitu. Jadi oleh karena itu kita berkesimpulan bahwa RUU KUHP yang sekarang ini, RKUHP yang sekarang jauh lebih berbahaya dan sangat lebih berpotensi untuk memberangus kebebasan pers, kebebasan beraspirasi, dan dengan demikian pers kita tidak lagi bisa memainkan peran sebagai kekuatan check and balance, kekuatan yang bisa memberitakan hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk di dalam menyampaikan kritik-kritik kepada pemerintah sejak dari tingkat pusat sampai kepada pemerintahan umum. Saya kira itu.
Sementara itu dari Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menerima delegasi Bank Dunia pada Kamis kemarin. Saat berkunjung, delegasi Bank Dunia mengucapkan selamat atas presidensi G20 Indonesia. Delegasi Bank Dunia yang hadir adalah Managing Director of Operations, Axel van Trotsenburg, lalu Regional Vice President East Asia and Pacific, Manuela V. Vero, serta Country Director Indonesia and Timor Leste, yakni Satu Kahkonen. Selain mengucapkan selamat atas presidensi G20 Indonesia, mereka juga menaruh harapan besar pada Indonesia dalam presidensi G20 kali ini. Bank Dunia pun memberikan penilaian positif atas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Indonesia dinilai relatif bisa menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada level sekitar 5%. Indonesia disarankan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya dari sumber-sumber lain, misalnya dari ekspor. Terkait hal ini, Bank Dunia menilai perlu sebuah reformasi struktural yang dapat menekan tarif. Selanjutnya, Bank Dunia juga berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam hal keamanan pangan dan transisi energi, termasuk memuji Indonesia yang telah menyiapkan peta jalan untuk ekonomi hijau ke depannya. Kita beralih ke gelaran presidensi G20 di Bali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan terkait kenaikan utang yang terjadi saat ini. Bukan hanya melanda negara-negara miskin, namun juga negara berkembang dan juga negara maju. Selain pandemik, perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak terhadap kenaikan inflasi global dan kenaikan harga komoditas. Hal ini mendorong meningkatnya utang di berbagai negara. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governor Board Meeting G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali pada siang tadi. We are starting before pandemic and then because of pandemic as already using our fiscal space that have the implication of increasing debt position. And now with this triple threat, this is going to be even more a very dire complex to be managed. Around 60% of low-income countries are already in or near debt distress, while dozen developing countries may be unable to meet debt payment over the next year. So this is not only just 1-2 exceptional cases. This is becoming a widespread. This is becoming the issue that finance minister and central bank governor together with international organization, multilateral institution need to be concerned. These significant challenges are on top of the existing unsolved global problem, as we are all discussing in the past 2 years. That is the COVID-19 pandemic, climate change and climate mitigation and adaptation, and also the existing debt sustainability in many low-income countries. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi KPK yang temukan adanya jaksa KPK gadungan yang menipu banyak pihak. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka. Beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu. Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Masih di Top News Sobat Milenial, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan adanya penemuan jaksa KPK Gadungan yang berhasil menipu berbagai pihak. Jaksa Gadungan ini adalah pria bernama Bahriansyah yang mengaku sebagai jaksa KPK. Ia bahkan mengaku sebagai pemilik pangkat Mayor Jenderal. Penipuan yang dilakukan Bahriansyah telah banyak memakan korban. Korban-korban ini berasal dari latar belakang seperti pengacara, polisi, hingga hakim. KPK pun meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Petugas dari KPK yang asli selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK. Selain itu, pegawai KPK juga dilarang meminta bahkan menerima imbalan dalam bentuk apapun. KPK pun tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan KPK. Beralih ke penanganan pandemik, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro mengungkapkan, saat ini kondisi pandemik di Indonesia naik ke level 2 WHO yang kondisinya harus lebih diperhatikan. Lantas, bagaimana harusnya Sobat Milenial harus bertindak? Selengkapnya kita simak pernyataan dari Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro berikut ini. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya bahwa dengan adanya mutasi subvarian baru virus SARS-CoV-2, yakni BA4 dan BA5, dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus penderita COVID-19. Dan kenaikan kasus di Indonesia memang telah terjadi selama beberapa pekan belakangan. Pada tanggal 14 Juli 2022 kemarin, diketahui terdapat penambahan 3.584 kasus konfirmasi positif. Kemudian, 2.872 orang telah dinyatakan sembuh dan diketahui 9 orang meninggal dunia karena COVID-19. Hal ini menyebabkan jumlah kasus aktif atau orang yang sedang terinfeksi COVID-19 sebanyak 24.490 kasus. Apabila kemudian kita menelaah berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dalam 1 pekan terakhir, memang diketahui terdapat kenaikan jumlah kasus aktif tersebut dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Seperti yang telah diperingatkan oleh Bapak Menteri Kesehatan pada bulan lalu, kita harus terus berhati-hati dan mempersiapkan diri sebagai antisipasi terhadap kemungkinan makin naiknya jumlah kasus di Indonesia pada bulan Juli ini. Pemeriksaan WGS atau Whole Genome Sequencing untuk mendeteksi varian ini telah dilakukan. Dan hasilnya, sampai dengan 12 Juli 2022, diketahui jumlah lineage Omicron BA4 sebanyak 146 di DKI Jakarta, 17 di Jawa Timur, 17 di Bali, 3 di Jawa Barat, dan 1 di Banten. Sedangkan untuk Omicron BA5 diketahui sebanyak 1.829 di DKI Jakarta, 166 di Jawa Timur, 77 di Bali, 57 di Jawa Barat, 15 di Banten, 10 di Jawa Tengah, 5 di Kalimantan, 2 di Sulawesi Selatan, dan 1 di Sumatera Selatan. Subvarian baru yang menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia sejauh ini menyebabkan gejala yang cukup ringan. Kebutuhan perawatan di rumah sakit jauh lebih rendah dibandingkan varian sebelumnya. Keterisian tempat tidur rumah sakit COVID-19 atau BOR sampai tanggal 13 Juli 2022 adalah sebesar 3,22%. Meski masih terbilang cukup rendah, tetapi kenaikan sudah terjadi sejak bulan lalu, di mana tanggal 23 Juni 2022 lalu, BOR tercatat 2,03%. Maka dapat disimpulkan per 13 Juli 2022, angka keterpakaian tempat tidur rumah sakit rujukan COVID-19 secara konsisten mengalami kenaikan 0,31% selama 1 pekan terakhir. Dengan demikian, kita sebaiknya tetap waspada dan berkaca dari fakta yang terjadi di Indonesia selama pandemi, di mana secara historis, kenaikan jumlah kasus positif dan kasus aktif biasanya terjadi 2 hingga 4 minggu pasca diidentifikasinya varian baru yang muncul. Dan pada gelombang sebelumnya, kenaikan kasus terjadi setelah 20 hingga 35 hari pasca hari raya. Dan kasus puncak terjadi pada hari ke-43 hingga ke-65 setelah hari raya. Bahkan, prediksi telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bulan lalu, di mana puncak kenaikan kasus diperkirakan
terjadi pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli, dengan jumlah kasus diprediksi mencapai 20.000 kasus baru perharinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh lengah terlebih dahulu. Tetap harus selalu waspada, karena kita masih berada dalam rentang waktu tersebut. Tentu kita belajar banyak selama pandemi ini dengan kemampuan untuk menilai resiko yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan agar situasi tetap terus terkendali, maka dengan mengikuti standar dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia, transmisi komunitas atau penularan dalam masyarakat harus kurang dari 20 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Untuk rawat inap harus kurang dari 5 kasus per 100.000 penduduk per minggunya. Dan untuk kematian kurang dari 1 per 100.000 penduduk per minggunya. Maka apabila kita melihat data kajian Kementerian Kesehatan per 13 Juli 2022, maka situasi Indonesia masuk ke dalam level 2. Di mana transmisi komunitas kasus di Indonesia yakni di angka 6,70 per 100.000 penduduk per minggu, dengan rawat inap di rumah sakit 0,57 per 100.000 penduduk per minggunya, dan kematian 0,01 per 100.000 penduduk per minggu. Pada tanggal 13 Juli 2022, kita melihat adanya kenaikan yang membuat positivity rate harian Indonesia menjadi 5,88%. Dan positivity rate 1 pekan terakhir adalah 5,72%. Artinya, saat ini Indonesia harus kembali masuk ke negara yang harus diperhatikan karena telah melebihi standar WHO di mana positivity rate sebaiknya tidak lebih dari 5%. Dengan adanya peningkatan positivity rate, artinya adanya peningkatan resiko untuk terinfeksi ketika kita beraktivitas dalam lingkungan. Ketika resiko penularan menjadi tinggi kembali, tentu akan ada beberapa penyesuaian peraturan dan himbauan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Dan ini merupakan hal yang logis dan sangat wajar. Tentu kita tidak ingin penyakit ini menyebar luas kembali dan mengakibatkan banyak korban. Maka, kerjasama yang baik antar semua pihak harus dioptimalkan kembali. Kita pernah berhasil menekan jumlah kasus sebelum muncul subvarian baru ini. Ingat, apapun variannya, pencegahannya tetap sama. Oleh karena itu, mari ingat kembali cara kita menjaga diri agar tidak terinfeksi. Mulai dari penggunaan masker, sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak ketahui dengan pasti kondisi kesehatannya. Maka, himbauan penggunaan masker dengan baik dan benar ketika kita beraktivitas, terutama di tempat-tempat yang beresiko tinggi, harus diketatkan kembali. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik kita, seperti mencuci tangan, menjaga jarak aman, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, cukup air mineral, cukup tidur yang berkualitas, olahraga yang rutin dan teratur, menghindari gaya hidup yang tidak sehat, semua itu harus digaungkan dan dijalankan kembali dengan disiplin. Semakin banyak ikhtiar yang kita lakukan agar tidak tertular, akan membawa hasil terbaik, sehingga kita dapat saling melindungi, termasuk dengan melakukan vaksinasi booster. Ikhtiar kita yang satu ini sangatlah penting. Ketika masyarakat kita memiliki daya tahan atau imunitas yang tinggi, terbukti penularan di sekitar kita pun menurun. Jumlah orang yang sakit berat dan orang yang meninggal dunia karena COVID-19 pun turun. Sehingga vaksinasi merupakan ikhtiar yang harus diupayakan oleh semua pihak. Vaksinasi booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19 dilakukan paling tidak 3 bulan setelah kita melengkapi dosis vaksin lengkap. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa booster ini menjadi penting? Karena ternyata 2 kali suntikan vaksin COVID-19 saja belum cukup untuk mempertahankan jumlah antibodi dalam tubuh yang diperlukan saat ini. Ada kecenderungan penurunan antibodi 6 bulan setelah melengkapi vaksinasi 2 dosis. Sehingga penyuntikan booster ini perlu dilakukan agar antibodi atau daya tahan tubuh tersebut bisa naik lagi jumlahnya, sehingga dapat memberikan proteksi yang optimal kembali. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyarankan target populasi yang sudah harus dibooster adalah sebanyak 50% penduduk. Sayangnya, hingga kini baru sekitar 25% yang melakukan booster ini. Tentu harus dikejar.
apabila kita ingin kondisi tetap terus dalam kondisi yang terkendali, apabila kita ingin melindungi orang-orang yang tercinta kita, apabila kita ingin tetap terus beraktivitas, bekerja dengan nyaman dan aman, apabila kita ingin segera keluar dari situasi pandemi. Kita harus menyadari bahwa imunitas yang baik adalah jawabannya. Maka mari lakukan booster, jangan disepelekan, dan jangan lagi termakan hoax yang tidak benar tentang vaksinasi. Apalagi vaksinasi booster merupakan bentuk usaha adaptasi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus ini. Jika Bapak Ibu masih ada yang ragu atau ingin mengetahui kebenaran informasi terkait vaksinasi dan COVID-19, bisa melakukan pengecekan melalui www.s.id/checkhoax, dan pengecekan ini dilakukan pada browser Anda. Pentingnya booster juga membuat munculnya berbagai penyesuaian peraturan di Indonesia, termasuk peraturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Ada persyaratan terbaru untuk bepergian dalam negeri yang berlaku mulai 17 Juli 2022. Berdasarkan SE Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022, untuk perjalanan melalui darat, udara, dan laut berlaku untuk kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api dari dan ke seluruh Indonesia, kecuali bagi perjalanan rutin dengan moda transportasi darat yang menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan juga kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan. Peraturannya sebagai berikut. Apabila pelaku perjalanan dalam negeri atau singkatnya PPDN sudah booster, maka tidak wajib lagi menunjukkan hasil tes negatif PCR atau antigen. Tetapi bagi PPDN yang baru melengkapi 2 kali dosis vaksin, wajib menunjukkan antigen negatif yang berlaku 1 kali 24 jam atau PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Apabila tersedia, PPDN dapat melakukan booster on-site atau di lokasi pada saat keberangkatan. Nah, bagi PPDN yang baru 1 kali vaksin, wajib menunjukkan hasil PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Bagi yang tidak dapat melakukan vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus, wajib menunjukkan PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi. Nah, untuk anak usia 6 hingga 17 tahun di mana program vaksinasi booster belum tersedia di Indonesia untuk usia di bawah 18 tahun, maka cukup menunjukkan sertifikat vaksin lengkap sebanyak 2 dosis tanpa harus membawa hasil negatif tes baik antigen ataupun PCR. Bagi anak usia di bawah 6 tahun, dikarenakan belum dapat divaksinasi, maka dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib juga menunjukkan hasil tes negatif. Tetapi wajib didampingi oleh pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi ganda putra yang mendominasi di Singapore Open 2022. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Indonesia meloloskan 8 wakil terbaiknya pada kuarter final Singapore Open 2022. 4 diantaranya berasal dari sektor ganda putra. Lolosnya 4 ganda putra asal Indonesia pada babak 8 besar Singapura 2022 tidak akan berhadapan pada turnamen Super 500 tersebut. Muhammad Hasan, Hendra Setiawan harus melawan pasangan India yakni M.R. Arjun, Dhruv Kapila. Hal ini merupakan pertemuan keempat bagi kedua pasangan tersebut. Selain itu, ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, juga lolos menuju babak 8 besar Singapore Open 2022. Pasangan unggulan keempat ini akan berhadapan dengan pasangan Singapura, Hee Yong Kai Terry, dan juga Loh Kian Hin. Pada laga sebelumnya, pasangan Leo Daniel berhasil mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng dan juga Wang Chang.
Kini keduanya kembali menantang ganda putra Cina, yakni He Jiting dan juga Zhou. Serta pasangan terakhir yang bertanding pada babak 8 besar Singapore Open 2022, yakni Karyaman Gutama. Mohreza Pahlavi akan berhadapan dengan pasangan Taiwan, Lu Qing Yao dan Yang Pohan. Sedangkan ganda putra asal Taiwan tersebut kini menempati pada peringkat 24 dunia. Sementara itu Sabar dan juga Reza pada peringkat 72 dunia BWF. Berita selanjutnya datang dari kawasan Sudirman, Sobat Milenial. Akhir-akhir ini sedang ramai para remaja yang kerap berkumpul di area stasiun BNI City, Jakarta Pusat. Remaja-remaja ini berasal dari daerah Citayam dan Bojonggede. Hal yang sangat menarik adalah pakaian yang mereka kenakan, sangatlah khas bahkan unik. Ini pun menjadi satu fenomena yang disebut sebagai Citayam Fashion Week. Lantas, apa itu Citayam Fashion Week? Selengkapnya kita simak video yang satu ini. Stasiun BNI City berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kini ramai dengan para remaja yang kerap berkumpul di sana. Rata-rata, kumpulan remaja tersebut berasal dari daerah Citayam dan Bojonggede. Adapun hal menarik yang menjadi sorotan adalah gaya berpakaian mereka yang khas. Kawasan tersebut kini menjadi identik dengan adu gaya outfit yang nyentrik. Berangkat dari hal tersebut, kemudian muncul satu fenomena bernama Citayam Fashion Week. Apa ya istilah Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week muncul karena para remaja yang berada di kawasan stasiun BNI City berasal dari sekitaran Citayam dan Bojonggede. Sementara untuk kata Fashion Week terinspirasi dari bagaimana penampilan remaja tersebut yang bergaya dengan outfit terbaik mereka. Penampilan khas dari mereka yaitu pakaian bertema monokrom dengan ragam aksesoris yang menghiasi sebagai pelengkap outfit. Diketahui, mereka juga kerap menggunakan outfit yang berasal dari distro lokal. Pokoknya pada pakai outfit yang keren-keren lah. Pada ini gila-gila outfit. Lihat, Tri pakai jaket apa itu? Dari mana? Double jack. Jaket. Iya. Berapa harganya? 150. Kaosnya? Berapa? 30-an ini. 30-an. Hoodie-nya mereknya apa? Hoodie-nya ya ini Ting. Ting ya. Nah. Itu distro lokal ya? Ya, distro lokal. Berapa ongkong beli? 174 gitulah. Sekitar 170-an. Istilah fenomenal ini dipopulerkan oleh seorang konten kreator TikTok bernama Radita Pradana. Dalam unggahannya, Radita memperlihatkan suasana kawasan stasiun BNI City yang ramai akan para remaja dengan gaya kekinian ala mereka. Video konten dari Radita seakan menunjukkan bahwa fenomena tersebut layaknya ajang Paris Fashion Week, yaitu adu gaya antar remaja dengan outfit nyentrik nan kekinian. Semakin populer fenomena ini, semakin banyak pula remaja yang mendatangi sekitaran stasiun BNI City dengan outfit yang beragam. Gaya berpakaian yang khas dan unik dari kumpulan remaja di stasiun BNI City menjadi sorotan dengan berbagai pro dan kontra. Hebatnya, dari fenomena ini adalah mereka bisa tampil berani dengan ragam outfit sesuai apa yang mereka sukai. So, tertarik untuk mengunjungi stasiun BNI City dan melihat Citayam Fashion Week secara langsung? Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Salah Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.